puluhan juta rupiah hanya di rumah aja dan di atas kursi roda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Nima Nursyam. Apa kabar nih teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan yang sehat, semangat, dan senantiasa bahagia. Kalau belum bahagia, latihan dulu bahagia. Jadi bahagia itu bisa kita latih ya, dan bahagia tanpa syarat itu bisa kita latih kapanpun dan dalam keadaan apapun. Nah teman-teman, kali ini saya mau bincang-bincang santai dengan seorang pemuda inspiratif ya. Jadi pemuda inspiratif ini luar biasa ya, saya sedang ada di workshopnya, workshop pembuatan miniatur bus dan truk. Nah, seperti yang ada di belakang saya ini. Nah, ini adalah produksinya beliau, produksi pemuda tersebut. Nah, belum kita liatin ya beliau ya. Terus ini bus, miniatur bus. Nah, luar biasa. Ini dibuatnya di rumah teman-teman ya. Dan omset beliau saat ini, walaupun masih baru ya usahanya, tapi sudah bisa membukukan puluhan juta rupiah lah ya, puluhan juta rupiah hanya di rumah aja dan di atas kursi roda. Teman-teman penasaran kan siapa beliau dan bagaimana cerita hidup beliau sehingga beliau ini bisa bangkit dari keterpurukan karena mengalami sebuah kejadian yang mengakibatkan beliau harus di kursi roda gitu ya. Baik, gak lama-lama lagi langsung kita ajak beliau untuk berbincang-bincang bersama dengan kita. Oh ya, ini suara-suara ini yang ada di sekitar sini, ini adalah suara sedang bekerja ya, yang sedang bekerja. Ada yang amplas gitu. Nah ini karena di workshopnya langsung, jadi teman-teman tidak terganggu kan ya, malah asik ya dengerin suara-suara yang ada di belakang kita. Baik, yuk kita panggil langsung. Dan saya perkenalkan langsung pemuda yang sangat inspiratif yang mudah-mudahan juga menginspirasi teman-teman semuanya. Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Erik? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ini kita nggak apa-apa nih begini. Iya. Erik harus nengok ke belakang, nggak apa-apa ya? Iya. Pegel nggak tuh kalau dengan posisi kayak gitu? Ya. Nah ini ya teman-teman ya, sahabat bincang bakni ini adalah Erik. Luar biasa. Usia berapa nih Erik? 26. 26. Ya. 26 tahun. Nah. Erik ini kondisinya saat ini apa sih namanya kalau kondisi kayak Erik ini? Ini paraplegia. Paraplegia. Ya. Yang disebut paraplegia itu gimana tuh? Jadi apa? Separuh badannya. Enggak. Dari pinggang. Dari pinggang ke bawah. Jadi Erik pinggang dari mulai pusat ya, dari pinggang ke bawah itu Mati rasa. mati rasa. Tapi berkembang. Berkembang maksudnya berkembang gimana? Maksudnya kaki itu masih ada kalau ada suplai makanan masuk dia masih nggak ngecil banget sih. nggak ngecil ya. Iya. Nah ya. Ya ini tahun berapa nih Erik ngalamin kayak begini? Ini kejadian tahun 2014. 2014. Jadi saat usia berapa? Kan sekarang 26 ya. Saat usia berapa tuh? 2014 tuh berarti 2000. 2014. Sekarang 2020 berarti 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Betul Bu. Umur 20 ya? Iya. Oh, iya.
Enggak, waktu kejadian itu umur 20. Umur 20. Ya, berarti 6 tahun yang lalu ya Iya. kejadiannya. Nah, yang dirasain itu apa saat ini? Kalau yang dirasain saat ini dari pinggang ke bawah itu kesemutan, gak ada rasanya ya. Kesemutan aja rame gitu rasanya. Oh, rasanya rame. Kesemutan. Kalau dipukul gitu nggak sakit? Nggak kerasa, cuman ngerasa kayak kesemutan. Kayak kesemutan Oh, aja. iya. Dan paraplegia itu kebanyakan begitu ya. Iya. Ya, makanya terus kemudian pengen ini ya, pengen sembuh atau gimana gitu ya. Ya kalau ke situ sih udah ini ya, udah dipatahin Oh, lah. udah dipasang. Ah, ah. Nah, pengen tahu nih, Mbak ini pengen tahu, teman-teman juga mungkin pengen tahu waktu itu kejadiannya kayak gimana sih kok? Berarti kan bukan dari kecil ya, Erik ya. Iya. Ini kejadiannya baru 6 tahun yang lalu. Saat usia Erik 20 tahun. Nah, gimana sih kejadiannya waktu itu? Kejadiannya itu dulu ya saya kayak pemuda pada umumnya ya, kerja di Mayora di Tangerang, kerja di pabrik. Kerja di biasa. pabrik. Nah, waktu itu kejadian hari Sabtu habis pulang kerja, shift malam. Jadi pagi saya pulang kerja pulang. Oh iya. Harusnya kan itu saya kerja lagi setengah hari sorenya. Hari Minggunya itu? Enggak, Sabtu pagi. Sabtu pagi pulang. Sabtu pagi itu harusnya sore saya Kerja lagi. Nah itu biasanya saya nggak pulang, tapi nggak tahu kenapa kok hari Pengen itu pulang. kok pengen pulang. Tiba-tiba pengen pulang pagi, padahal mah sorenya kerja lagi. Harusnya kan tanggung ya, minggu aja. Pulangnya Minggu aja harusnya gitu kan? Harusnya gitu. Ya, cuman saya nggak tahu kenapa gitu. Pulang terus kayak biasa pulang terus istirahat tidur, bangun tidur. Saya metik pohon kelapa. Bangun tidur. Di sini nih, di rumah ini. Di depan rumah. Di depan rumah. Kalau saya emang udah biasa naik pohon kelapa itu. Udah biasa suruh metik sama nenek. Cuman saya juga aneh. Itu kejadian itu saya nggak ingat apa-apa gitu. Kejadiannya nggak ingat. Kejadiannya nggak ingat? Nggak ingat. Jadi Erik naik kelapa, terus tiba-tiba udah nggak ingat? Nggak ingat apa-apa. Nggak ingat apa-apa dan udah kayak gimana ingat-ingat? Kejadiannya kenapa? aja lupa. Nggak kayak gimana itu nggak. Oh gitu. Lupa nggak Oh, ingat apa. kalau ibu, kalau dari ibu? Saya nggak tahu, tapi Erik itu emang udah agak aneh adanya itu. Bikin saya bikin gitu, Erik udah lain gitu. Ya mak, sini Erik dipijitin, dipijitin. Habis itu, habis pijitin itu dia tuh naik kelapa dulu lah. Naik, saya tuh di bawahnya ngambil adiknya dan ibu kakaknya. Sebentar. Itu ada dahan yang kering. Nah, Dahan kering satu gini dahannya, jadi yang satunya ke dahan kering, satunya ke dahan yang basah. jadi ibu lihat tuh. Lihat di bawahnya. Saya mau ngomong, Rik itu jangan dipegang, udah pegang duluan sama dia. Mungkin dia kaget, ya itu langsung jatuh, langsung lihat apa-apa. Jadi udah jatuh, nggak ingat deh. Iya. Nggak ingat, terus ingat tuh waktu apa tuh Erik? Ingat sadarnya. Sadar tuh udah di mana atau bagaimana gitu. Saya waktu dibawa ke rumah sakit pun nggak ingat. Nggak ingat. Nggak kenal sama orang tua pun nggak ingat. Oh, nggak kenal sama orang tua? Karena saraf kena. Saraf tulang belakang kena. Jadi ngaruh ya mungkin saraf. Nggak ingat. Nggak kenal siapa-siapa gitu. Sampai berapa lama tuh? Bangun-bangun ya udah apa sadarnya itu ya udah geletak gitu, udah nggak bisa apa-apa ya. Sadarnya udah ngeletak, tapi terus ingat ada orang tua, Iya, ada itu udah udah mulai ingat. mulai Di rumah sakit berapa lama tuh waktu itu? waktu itu mau dioperasi. Mau dioperasi. Malam. Malam itu mau dioperasi, Paginya cuman bawa pulang. dioperasi itu kendalanya apa waktu kemarin? Itu nggak dapat kamar kan Erik itu. Nggak dapat kamar. Terus kata tetangga nyaranin udahlah tulang mah alternatif aja, bawa ke alternatif. Jadi nggak sempet sampai ke operasi. Kalau operasi mungkin pasang pen. Dan saya bersyukur sih nggak sampai operasi. Ya kalau untuk alternatif sih di operasi itu, kalau di operasi nggak nerima.
alternatif dimanapun tuh udah nggak mau kalau ada pen. Kalau udah ada pen. Dan operasi pun belum tentu sembuh. Belum tentu karena tulang belakang yang kena. Jadi inilah yang terbaik ya menurut Allah ya. Ya udahlah, udah ikhlas kan. Udah ikhlas. Nah setelah itu apa yang Erik lakuin kan udah tuh ya, pulang terus kemudian berobat alternatif. Berapa lama berobat alternatif itu? Bolak-balik berobat alternatif 4 tahunan. 4 tahun. 3 tahun lebih, hampir 4 tahun. Jadi waktu udah jatuh, pulang ke rumah, dari rumah sakit pulang ke rumah, udah nggak bisa digerakin? Udah nggak bisa, dan nggak bisa duduk. Oh, nggak bisa duduk? Nggak bisa duduk sama sekali. Sama sekali? Iya. Jadi Erik tuh berbaring aja gitu? Berbaring aja. Selama berapa lama tuh berbaring gitu? Berbaring aja setahun aja. Oh, setahun? Nggak mau pakai kursi roda. Oh. Karena mikirnya gini tadinya, nggak mau pakai kursi roda itu saya mah nggak bakal kayak gini selamanya, saya mau jalan, saya nggak mau pakai kursi roda. Jadi optimis waktu itu saya sembuh bisa jalan gitu ya? Ya berambisi banget berobat sana sini. Pernah nggak ngalamin Erik putus asa waktu berobat tuh? Kan setahun tiduran aja, baring aja di itu ada nggak? Kalau putus asa sih ya kalau ini ya namanya saya lagi anak muda ya, senang main. Lagi muda-mudanya itu muda-mudanya, senang main ke sana sini, tiba-tiba kayak gitu, jadi kayak hilang semua gitu ya. Ya temen ya, segala sesuatu yang dulu pernah dirasain hilang. Saya selama 3 tahun, 2 tahun lebih nggak mau ketemu orang. 3 tahun lebih nggak mau ketemu orang? Ya 3 tahun ya, ada 3 tahun. Tapi ketemu sama saudara-saudara mau? Mungkin ya orang-orang tertentu. Orang baru yang nengokin nggak mau ketemu orang. Oh. Nggak mau, karena ya mungkin malu apa gimana ya, nggak mau ketemu orang. Ke depan rumah pun buat berjemur nggak mau. Jadi saya bilang ya belum nerima keadaan. Waktu kapan tuh Erik bisa nerima keadaan, oh ya udah saya kayak gini, terus mau keluar, terus mau semangat lagi tuh kapan? Apa pemicunya? Pemicunya saya itu waktu itu kan saya cuma berbaring nonton TV. Nah alhamdulillahnya saya itu sering nonton ceramah. Banten TV dulu itu. Ceramah Banten TV. Saya dengerin ceramah itu, jadi Ustadz itu ngomong ya hidup ini cuma sebentar, nggak ada apa-apanya gitulah. Jadi kok denger ceramah kayak gitu kok kayaknya ini banget, langsung enteng gitu. Iya ya gitu ya berarti. Nah dapat dorongan dari situ, terus saya mulai perbaikin ibadah, sholat. Ya pemicu awalnya sih saya ya dari itu sih, dari ceramah itu, Islam agama ya. Dari ceramah agama Islam. Terus mau keluar ketemu sama orang gitu tuh saat apa tuh? Kalau itu ya saya kan ditemenin sama keponakan sering bikin layangan dulu itu. Ya sering keluar main-main layangan gitu. Cuman nggak bergaul sama teman. Belum bergaul, belum mau karena ya gitu. Belum bisa bergaul. Jadi di tahun keempat tuh udah mulai keluar gitu ya. Udah mulai mau bergaul. Terus sampai mau ini kan Erik luar biasa ya usahanya ya. Dulu mulanya gimana tuh? Kan di rumah aja nggak produktif berarti ya waktu itu ya, karena kan namanya juga sedih ya, nggak terima, terus jadi nggak produktif. Nah mulainya Erik mau produktif terus mau pakai kursi roda itu kayak gimana tuh ceritanya? Ya awalnya udah mulai mau pakai kursi roda, terus saya di media sosial ketemu seorang Rodi ya. Ya Rodi yang mengantarkan saya ke sini. Yang mengenalkan Erik. Saya mulai mau bergaul sama teman yang senasib.
Yang sama-sama difabel. Nah, saya kontak sama Rodi, saya awalnya diajarin melukis. Beliau itu dari Jakarta bolak-balik naik kereta ngajarin saya. Terus saya kok merasa gimana gitu, nggak enak ya, nggak bisa ngelukis. Awalnya saya ngelukis, aku nggak bisa, terus kasihan beliau bolak-balik. Ya, sebentar Rik. Rodi itu, Mahfur Rodi itu salah satu pendengar saya waktu di radio. Dulu beliau tinggal di Jawa Tengah, terus kemudian karena jasa seseorang ada di Jakarta. Nah, ini profil beliau. Jadi itu yang mendorong Erik untuk bersemangat gitu ya, untuk bangkit gitu ya. Banyak masukan dari dia. Banyak masukan dari dia. Dia bolak-balik dari Jakarta ke sini Buat ngajarin. Nah, padahal berkursi roda ya teman-teman ya. Ini luar biasa. Hebat. Luar biasa banget. Kalau Rodi nonton ya Masya Allah ya, salut banget. Nah, terus udah itu nggak diteruskan? Lukis, terus saya putusin. Bukan karena saya nyerah ininya, saya yang terbesar sih saya nggak lanjutin karena kasihan sama dia bolak-balik. Saya nggak enak gitu ya. Terus waktu itu jalan dari Rodi juga saya dikenalin sama Mbak Nik. Kenalin saya ya. Terus awalnya diajarin marketing gitu, jualan di IG, di ini saya jualan mukena. Nah, itu macam-macam sih, udah kosmetik udah mukena. Terus ya itu mulai cari duit dari situ. Mulai cari duit sendiri. Ini tuh mengajarkan supaya kita itu lebih bahagia lagi dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Saya sudah lama juga ngefans dengan beliau ya, dan alhamdulillah hari ini bisa bertatap muka langsung dan mendengarkan, juga menyimak langsung ilmu-ilmu dari beliau. Masya Allah, dari tulisan bukunya saja sudah menginspirasi saya. Nah, pernah dulu luar biasa ya, saya dengar waktu Erik itu menjelang Lebaran ya. Wah, ini aku dapat uang segini gitu. Mau buat beliin nenek apa ya? Dulu itu Mau buat beliin adik mobil-mobilan. Sama mau kasih hadiah nenek atau apa deh waktu itu Ya, nggak lupa. masalah. Jadi semangat beliau ini, semangat Erik itu untuk mandiri luar biasa ya. Jadi waktu saya memperkenalkan di rumah juga bisa beromset gitu ya. Nah, beliau tuh dengan tangan terbuka mau, oh iya Mbak, aku mau belajar. Nah, ini yang luar biasa dari Erik tuh, mau belajar dan mau menerima masukan dari orang di luar dirinya. Nah, terus kemudian kok bisa tiba-tiba produksi ini gimana nih? Mulainya kayak gimana?